Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif kewirausahaan kelas 11 farmasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang desain produksi. Kompetensi dasarnya yaitu meliputi menganalisis konsep, desain atau contoh dan kemasan produk, barang atau jasa. Indikatornya setelah mempelajari itu, kita harus bisa memahami konsep, desain atau contoh dan kemasan produk, barang atau jasa. Yang pertama, materi yang akan kita bahas adalah desain produksi. Desain produksi adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, serta digunakan maupun dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Menurut Fandi tahun 1997 halaman 95. Pada umumnya, masyarakat lebih tertarik untuk memilih produk karena melihat tampilan yang berbeda dari produk yang diminatinya. Hal ini erat kaitannya dengan desain dari produk tersebut, sehingga desain memegang peranan yang sangat penting. Pertimbangan desain produk dalam farmasi meliputi apa saja sih? Yang pertama adalah bahan baku yang melimpah, karena di Indonesia banyak tumbuhan maupun bahan-bahan yang dapat diolah menjadi sediaan farmasi. Yang kedua adalah teknologi pengolahan sederhana. Yang ketiga, investasi alat disesuaikan dengan biaya. Jadi jika kita ingin membuat produk yang bagus dan baik, kita harus mempertimbangkan alat yang digunakan itu harus bisa mencukupi kebutuhan akan desain produksi. Desain produk adalah desain atau wahana pembantu untuk melaksanakan inovasi pada berbagai kegiatan industri dan bisnis. Menurut Bruce Nussbaum 1997. Desain produk yang dapat bertahan di pasar adalah apa? Produk yang sesuai dengan keinginan segmen pasar atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan pada umumnya meliputi apa saja? Dimensi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Jadi di dalam suatu lingkungan mesti memiliki kebutuhan atau ketertarikan pada suatu barang itu berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam hal ini, jenis dan kualitas produk menjadi kuncinya, dan kemasan menjadi nilai tambah bagi penjualannya. Semakin bagus desain produk dan kemasannya, itu semakin memberikan nilai yang jual yang lebih tinggi daripada produk yang memiliki tidak memiliki desain. Contohnya seperti di gambar, yaitu sabun serai. Desainnya menarik, mudah dipahami, ada keterangan khasiatnya dari menggunakan sabun serai. Warnanya juga menarik. Otomatis dengan desain yang bagus ini, yang awal mulanya serai itu hanya murah, tidak terlalu laku di pasaran karena sudah diubah menjadi sabun dan desain yang bagus, otomatis meningkatkan nilai jual dari produk tersebut. Selanjutnya, maksud dan tujuan desain produk. Yang pertama ada maksud dari desain produk itu sendiri apa saja. Yang kedua, tujuan pembuatan desain produk. Dan yang terakhir adalah fungsi dari desain produk tersebut. Maksud dari desain produk yang pertama adalah meminimalisir dan menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin akan terjadi dalam pembuatan suatu produk. Jadi harus dipersiapkan, dirancang terlebih dahulu untuk menghindari kegagalan saat pembuatan produk. Yang kedua, agar diperoleh metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Yang ketiga, agar dapat ditentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Yang keempat, agar dapat dihitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Supaya apa? Jadi setiap kita membuat produksi apapun itu harus diperhitungkan biayanya. Jadi desain di sini juga harus diakumulasi berapa nanti untuk menentukan apakah dari desain tersebut sudah memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Yang kelima, agar dapat mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Jadi apakah sudah bisa diterima oleh masyarakat atau belum. Jika masih ada evaluasi, kritik dan saran, berarti kita harus memperbaiki produk yang kita buat. Supaya apa? Supaya produk yang kita buat itu benar-benar memenuhi kebutuhan pelanggan dan memuaskan. Selanjutnya, tujuan dari desain produk itu apa? Yang pertama, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Jadi contohnya di botol di samping. Di samping tersebut, jika tidak ada labelnya, keterangan titri, berarti dia tidak mempunyai nilai jual yang tinggi karena tidak adanya identitas atau label atau desain pada kemasan botol tersebut. Yang kedua, menghasilkan produk yang populer pada masanya. Contohnya saat ini adalah masker, hand sanitizer, strap mask ataupun konektor. Jadi kita harus membuat produk itu yang dibutuhkan mengikuti tren. Kalau misalnya kalian membuat suatu produk tapi tidak mempertimbangkan kebutuhan saat ini apa, tidak melakukan survei terlebih dahulu, ditakutkan apa? Produk yang kalian buat, kalian desain itu tidak akan laku di pasaran, malah menyebabkan rugi karena belum laku di pasaran. Yang ketiga adalah membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Jadi kita meminimalisir pengeluaran untuk penggunaan bahan baku, menekan supaya apa? Supaya produk yang kita buat itu tetap mempunyai nilai jual yang tinggi. Jadi seefisien mungkin dengan pengeluaran yang sedikit mungkin dan menambah pemasukan untuk sebanyak mungkin. Yang terakhir adalah fungsi dari desain produk. Yang pertama adalah identitas produk itu sendiri. Maksud dari identitas produk adalah jika contohnya di samping di botol itu tidak ada keterangannya minuman apa, misalnya dia polosan dan berwarna merah. Jika kalian menjual produk tersebut, otomatis orang yang ingin membeli dia akan ragu atau mungkin tidak jadi membeli atau mungkin tidak akan melirik. Karena apa? Di botol tersebut tidak ada identitasnya yang menyebutkan itu misalnya minuman apa. Berbeda dengan botol tersebut kita kasih label, kasih nama, kasih identitas. Otomatis orang akan melirik dan membelinya karena di situ sudah tertera wedang Woh dan diberikan lagi apa? Khasiat dari wedang Woh apa? Seperti itu ya. Kalau misalnya produk yang kita buat itu adalah obat, berarti di obat tersebut juga harus ditulis misalnya obat paracetamol digunakan untuk apa? Turun panas. Kalau obat tersebut tidak ada keterangannya atau namanya, orang yang ingin membeli akan ragu. Contohnya seperti kalian, kalau kalian tidak mempunyai nama, otomatis orang akan memanggil kalian susah. Tapi jika sudah memiliki identitas nama di KTP atau mungkin di name tag, itu akan lebih memudahkan orang untuk mengenali produk yang kalian buat atau kalian sendiri. Yang kedua adalah sebagai pelindung produk. Jadi kalau kita mempunyai identitas itu untuk melindungi dari apa? Plagiat. Jadi kalau misalnya minuman ini sudah kalian namakan wedang Woh, produksinya oleh Siva Herbal, berarti otomatis orang tidak bisa dengan mudah meniru atau menjiplak produk yang kalian buat. Jadi sebagai pelindungnya tidak mudah untuk dimanipulasi. Dan yang terakhir adalah penambah nilai jual produk. Produk itu laku karena brandnya. Kalau dia mempunyai brand, mempunyai nama, mempunyai identitas yang baik, yang bagus, otomatis akan laku di pasaran. Contohnya seperti mie sedap. Orang akan membeli mie sedap karena dia sudah mempunyai nama, sudah mempunyai identitas. Meskipun kalian ada mie yang lain yang menurut kalian itu lebih enak,
Tapi karena kalian sudah percaya dengan brand mie sedap, jadi kalian akan tetap menyukai dan membeli produk mie sedap. Silahkan dipelajari lagi, jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Sekian materi desain produksinya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.